I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriyanti Diutami dengan NIM 212111379 dari kelas 5J Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menyampaikan hasil putusan Direktori Mahkamah Agung dengan tema sengketa merek antara Solaria dengan Solaris. Dengan nomor 3/PDT.SUS HKI /2020/PN Niaga MKS. Tingkat proses pertama tahun 2021, Lembaga Peradilan PN Makassar, Hakim Ketua Tito Suhud, Hakim Anggota Rika Mona Pandegirot dan Zulkifli, Panitera Hajah Maryam, penggugat Aliuyanto, tergugat Erwin Munandar. Awal mula sengketa ini terjadi adalah pada saat penggugat mengetahui dalam daftar umum merek telah terdaftar suatu merek bernama Solaris dengan daftar nomor IDM 000676-148 dengan tanggal pendaftaran 27 Februari 2020 atas nama tergugat untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 30. Hal tersebut membuat penggugat merasa keberatan terhadap pendaftaran merek Solaris daftar nomor IDM 000676-148 milik tergugat karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Solaria milik penggugat yang telah terkenal dan terdaftar terlebih dahulu di Indonesia dan di negara-negara lain. Mengenai persamaan pada pokoknya antara merek Solaris milik tergugat dengan merek Solaria milik penggugat terlihat dari yang pertama, segi visualisasi dan penulisan. Penggugat mendalilkan tergugat menggunakan kata Solaris sebagai merek yang susunan hurufnya hampir seluruhnya sama dengan kata Solaria yang terdapat pada merek milik penggugat. Hal ini jelas membuktikan bahwa merek Solaris milik tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Solaria milik penggugat yang telah terkenal dan terdaftar di Indonesia dan di berbagai negara. Gugatan tersebut kemudian dijawab oleh pihak Solaris. Menurut tergugat, terdapat kekeliruan yang didalilkan oleh penggugat yang menyatakan bahwa terdapat persamaan dari segi visualisasi dan penulisan. Dari segi visualisasi tersebut, gambar merek terdaftar milik penggugat berwarna merah dengan disertai latar belakang berwarna kuning dan juga huruf Mandarin di atasnya. Sedangkan dalam gambar merek terdaftar milik tergugat tidak demikian. Dari segi penulisan, merek juga sangat jelas terdapat perbedaannya, bahwa dalam merek milik tergugat digunakan font balon dan semua hurufnya adalah huruf kapital. Sehingga terbentuklah visualisasi dan bentuk penulisan Solaris dengan huruf besar semua. Sedangkan font milik penggugat patut diduga menggunakan jenis font berbeda dengan font tergugat, terlihat dari visualisasi gambar terdaftarnya. Yang kedua, dari segi pengucapan. Penggugat berpendapat bahwa susunan huruf yang terdapat pada merek tergugat hampir seluruhnya sama dengan susunan huruf yang terdapat pada merek penggugat. Maka otomatis merek milik tergugat juga mempunyai persamaan pada pokoknya dari segi pengucapan dengan merek milik penggugat. Dalil tersebut kemudian dijawab oleh pihak Solaris. Menurut tergugat, pengucapan merek Solaria milik penggugat menggunakan 4 penanggalan suku kata dalam pengucapannya, yaitu So-La-Ri-A. Sedangkan dalam pengucapan merek Solaris milik tergugat menggunakan 3 penanggalan suku kata dalam pengucapannya, yaitu Solaris. Sehingga dalam pengucapannya sudah sangat berbeda dan tidak ada kesamaan dalam bunyi pengucapan yang dapat membuat masyarakat sebagai konsumen tidak dapat membedakannya.
Yang ketiga, dari segi jenis barang yang dilindungi. Penggugat berpendapat bahwa merek Solaria milik penggugat dengan nomor pendaftaran NO/IDM 000219-940 yang telah terdaftar terlebih dahulu di Indonesia untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 30. Dengan demikian, memiliki persamaan dengan merek Solaris milik tergugat dalam daftar umum merek dengan nomor pendaftaran NO/IDM 000676-148 yang juga untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 30. Jawaban oleh pihak tergugat dengan mendasarkan pada pasal 20 UU merek yang menentukan mengenai alasan suatu merek yang tidak dapat didaftar. Dalam pasal 20 tidak menyebutkan suatu merek tidak dapat didaftar apabila suatu merek berada dalam kelas yang sama dengan merek lainnya. Akan tetapi, berdasarkan pasal 21 diuraikan lebih lanjut, permohonan merek akan ditolak apabila merek yang didaftarkan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang terdaftar terlebih dahulu dengan kelas barang atau jasa sejenis. Dalam permasalahan ini, penggugat dalam mengajukan gugatannya juga turut melampirkan bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil-dalilnya, di mana bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi materai sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah. Gugatan yang diajukan oleh pihak Solaria adalah yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama merek Solaria. Yang ketiga, menyatakan merek Solaria milik penggugat sebagai merek terkenal. Yang keempat, menyatakan merek Solaris dengan daftar NO/IDM 000676-148 tanggal pendaftaran 27 Februari 2020 atas nama tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Solaria milik penggugat. Yang kelima, menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek Solaris dengan segala akibat hukumnya. Yang keenam, memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM CHI, Direktori Jenderal Kekayaan Intelektual CHI, Direktori Merek dan Indikasi Geografi untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek Solaris dengan mencoret pendaftaran merek tersebut dari daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya. Yang ketujuh, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum. Putusan. Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya nomor 3/PDT SUS HKI /2020/PN Niaga MKS memberikan amar putusan berupa merek Solaris milik tergugat terbukti memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek Solaria milik penggugat, serta menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek Solaris milik tergugat dengan segala akibat hukumnya. Yang kedua, menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp610.000. Sekian hasil putusan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.